Para Bapak Ibu, suster, rekan-rekan muda yang terkasih, juga adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Tidak terasa hari-hari kita terus berlalu, waktu terus berlalu, kini kita sudah hampir sampai di akhir tahun ini. Dan secara liturgi juga kita sudah hampir mengakhiri tahun liturgi ini. Jadi minggu depan sudah memulai tahun liturgi yang baru, tahun C. Dimulai dari minggu Advent yang pertama. Saudara-saudari yang terkasih, liturgi kita juga mengingatkan kita, mengajak kita untuk merefleksikan tentang akhir tahun, akhir zaman kehidupan kita. Bertepatan dengan ini, hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Pesannya ialah kepada kita supaya kita melihat kembali sungguh-sungguh dan dengan tepat bahwa Allah itu adalah Raja yang berkuasa sepenuhnya atas bumi ini dan atas alam semesta. Allah sebagai Raja berkuasa sepenuhnya, bukan hanya setengah-setengah, tetapi sepenuhnya berkuasa atas hidup kita manusia dan segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini. Maka hari ini kita mendengar bagaimana Yesus itu menyatakan dirinya kepada kita sebagai Raja. Tetapi marilah kita merenungkan dengan baik, Raja seperti apakah, kerajaan seperti apakah yang diwartakan oleh Yesus kepada kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Pilatus, Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Raja. Ketika Pilatus bertanya, apakah engkau Raja? Yesus balik bertanya, apakah itu kau katakan dari dirimu sendiri, dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakan itu kepadamu? Maka Pilatus lalu bertanya lagi, apakah aku ini orang Yahudi? Imam-imam kepalamu yang mengantarkan engkau kepadaku, apakah yang kau perbuat? Maka Yesus lalu memberi sebuah pernyataan yang menjadi kesimpulan dari identitasnya untuk menyatakan kepada Pilatus ini dan kepada orang banyak di ruang pengadilan itu, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau sekiranya kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku itu pasti akan melawan supaya aku tidak jatuh ke tangan orang Yahudi. Dan benar saudara-saudari, itulah memang yang dibawa oleh Yesus. Yesus adalah Raja, tetapi kerajaannya bukanlah kerajaan dunia ini. Bukan berarti pada waktu itu Yesus ingin melegalkan ketidakadilan yang memperlakukannya. Kita tahu pada waktu itu konteksnya adalah Yesus itu dijatuhi hukuman mati secara tidak adil. Bukan berarti Yesus ingin melegalkan ketidakadilan itu. Bukan berarti Yesus tidak mau membela dirinya. Tetapi Yesus ingin mewartakan kebenaran ini, bahwa kerajaannya bukanlah dari dunia ini. Untuk mengatakan kepada kita bahwa Yesus membawa sebuah kerajaan, Yesus membawa sebuah kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran tentang cinta kasih yang dibawa oleh Yesus. Kerajaan dunia ini berbeda dengan kerajaan yang dibawa oleh Yesus. Yesus membawa sebuah kerajaan yang baru, yaitu kerajaan cinta kasih. Peradaban cinta kasih, itulah yang dibawa oleh Yesus. Yesus datang untuk membawa kebenaran ini, kebenaran tentang cinta kasih. Maka benar yang dikatakan dalam Injil Yohanes, aku datang supaya kamu hidup dan memperoleh hidup itu dengan berkelimpahan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah kerajaan Allah. Kerajaan yang dibawa oleh Yesus, yaitu kerajaan cinta kasih. Peradaban yang dibawa oleh Yesus, peradaban yang baru, peradaban cinta kasih. Cinta kasih itu yang membuat dunia ini dapat hidup, yang membuat dunia ini dapat bertahan.
Dan cinta kasih itu adalah peradaban yang abadi. Saudara-saudari yang terkasih, hari-hari ini Anda semua, kita semua tentu melihat, mendengar, membaca bahwa sekarang banyak orang mulai ketakutan, mulai khawatir dengan melihat situasi dunia kita saat ini, situasi politik global. Banyak pengamat politik, pengamat ekonomi mulai berbicara, mengutarakan ketakutan-ketakutan besar yang dapat menghantui kita, melihat eskalasi politik yang terus bukan semakin meredup, ternyata semakin tegang, semakin tinggi, yang dapat mengancam bukan hanya negara-negara yang berkonflik, tetapi juga dapat mengancam kita secara keseluruhan, dapat mengakibatkan kerugian dalam berbagai bidang kehidupan kita. Mungkin Anda akan bertanya, mungkin tidak sedikit orang akan bertanya, di manakah kehadiran Allah yang adalah Raja itu? Di manakah kehadiran Allah yang adalah Raja semesta alam itu? Yang berkuasa atas seluruh bumi ini, yang berkuasa atas segala kuasa-kuasa yang ada di dalamnya. Saudara-saudari, kalau Anda bertanya demikian, pertanyaan Anda tidak keliru, tetapi refleksi kita yang harus lebih dalam. Allah bukan absen dari kehidupan kita. Allah bukan membiarkan kita menderita, tetapi Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang memberi kuasa, memberi kebijaksanaan kepada manusia, memberi kehendak kepada manusia untuk memilih Allah atau memilih yang lain, memilih damai atau memilih kejahatan, memilih kebaikan atau memilih keburukan. Maka saudara-saudari yang terkasih, ini juga adalah menjadi momen bagi kita semua untuk melihat kembali di manakah posisi kita, di manakah peran kita sebagai orang yang sudah mengenal Allah, sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup di dalamnya, ataukah kita belum hidup di dalamnya? Dalam kitab Wahyu hari ini diwartakan kepada kita bahwa Kristus adalah saksi yang setia. Dengan kematiannya dan kebangkitannya, Dia telah menghapuskan dosa-dosa kita dan dengan darahnya melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Kita sudah menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kini tugas kita adalah bagaimana kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau demikian, marilah kita bersama-sama, mari kita bergandengan tangan, supaya kita dapat sungguh-sungguh mewujudkan hidup gereja yang penuh dengan kebenaran cinta kasih ini. Mari kita sungguh-sungguh bekerja sama untuk melawan segala bentuk ketidakadilan, melawan segala bentuk kekerasan, eksploitasi. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan sungguh-sungguh solidaritas di antara kita yang membangun, yang mengangkat martabat sesama kita satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, itulah kerajaan yang mau kita bangun, yang sudah diwartakan oleh Yesus kepada kita semua. Dan ini mau kita wartakan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga saudara-saudari yang terkasih, dengan perayaan hari ini kita boleh semakin berkobar iman kita untuk hidup dalam ajaran cinta kasih Tuhan, dalam kebenaran yang baru. Hidup kita harus selalu benar supaya Allah semakin dimuliakan dalam setiap perbuatan kita. Tuhan memberkati.